In this episode, Ranspik Basketball dan Dewa United Surabaya siap berikan kejutan di Playoffs IBL 2022. Regular Seasons bukti nyata kehebatan Caleb Ramot Gemilang. Cerita di balik keputusan pensiun Adi Pratama on Flashback Legends. And last but not least, aksi 3-point shot yang luar biasa. Boom boom bang bang. And welcome to All Access. Yo, boom boom bang bang. Halo IBL fans dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. This is Jerry Arvino yang bakal ngomongin tentang seluk-beluk Indonesian Basketball League alias IBL. Kita bakal ngeliat tentang match, tentang aksi, player, dan juga legend di sini. Setelah sempat off selama beberapa bulan, gak kerasa kita sudah mendarat di Playoffs IBL 2022. Tinggal menghitung hari lagi, akan dimulai tanggal 13 Agustus. Ini yang dinanti-nanti pastinya oleh seluruh tim yang akan berlaga. Sudah melakukan persiapan, gak cuma latihan tapi juga tune-up games yang sudah dilakukan. Nah, sekarang kita intip dulu ya, gimana sih persiapan Ranspik Basketball dan juga Dewa United Surabaya dengan pelatih baru mereka? Let's go! Joke, enggak Joke. Jamar Andre Jansen Babak playoffs IBL 2022 semakin dekat nih IBL fans. Tim-tim pun sudah semakin matang menyambut playoffs 13 Agustus mendatang, termasuk tim debutan Ranspik Basketball. Penampilan Ranspik Basketball di babak playoffs ini tentu jadi salah satu yang ditunggu, karena mereka jadi satu-satunya tim debutan yang berhasil melaju ke babak ini. Apalagi keseriusan The Phoenix sangat terlihat setelah merekrut pelatih berpengalaman Chris Daleo. Sebelum menjadi pelatih The Phoenix, Daleo menjadi pelatih timnas Thailand dan berhasil menaikkan Thailand 6 tingkat di ranking FIBA dunia, menjadi posisi ke-99, sekaligus jadi peringkat tertinggi dalam sejarah basket Thailand. Pengalaman inilah yang diharapkan mampu membawa Ranspik Basketball bersaing di Playoffs IBL Agustus nanti. Peran sang pelatih pun sepertinya langsung terlihat di beberapa pertandingan tune-up game yang sudah dijalani Ranspik Basketball. Dari 6 pertandingan awal uji coba yakni melawan Dewa United Surabaya, West Bandit Solo, NSH Mountain Gold Timika, Bumi Borneo Pontianak hingga Amarta Hang Tuah Jakarta, Ranspik Basketball hanya alami 1 kali kekalahan. Salah satu kemenangan paling menonjol yakni ketika mengalahkan Bumi Borneo dengan skor 96-65. Beberapa hasil uji coba ini tentu menjadi modal yang baik untuk The Phoenix mengarungi playoffs nanti. Tidak hanya Ranspik Basketball, tim lain yakni Dewa United Surabaya juga sangat serius menghadapi babak playoffs nanti. Dewa United Surabaya juga datangkan pelatih baru yakni Maximiliano Enrique Segerman. Di bawah pelatih asal Argentina ini, Dewa United Surabaya fokus untuk meningkatkan kemampuan defense. Karena memang jika melihat pada regular season, dari 8 tim yang lolos ke playoffs, Dewa United Surabaya jadi tim yang paling banyak kemasukan bola. I watched the games in the regular season about the Dewa United. I think we need defense hard. This is the most important for Dewa. If we defense hard, our possibilities is good for the next playoff. This is our target. We try to defend together. This is the most important for us. And I think in the last 2 months, our level is good for the playoff. Namun progres jelang playoff semakin nyata terlihat. Dalam 7 laga uji coba yang mereka jalani, Dewa United Surabaya berhasil meraih 5 kemenangan. Melihat hasil ini, Coach Max optimis akan bisa mengalahkan Prawira Bandung pada playoffs nanti. Every day I talk with the players about I love win. This is the most important in basketball. Every practice, every day we try to win. Every scrimmage game. Okay? It's about our mentality, our mind. It's our mind stay every day hard, thinking about our possibilities is good for the playoff. We have a lot of opportunity for beat Prawira. In the playoff, we need the
experience, and we have good players with experience here. Yus, Braguiro, Caleb too, and other guys. I think Moses, he played good too. Nah, kalau ngomongin Dewa United Surabaya, nama yang pastinya nggak bakal ketinggalan untuk jadi sorotan adalah sang kapten tim mereka, Caleb Ramot Gemilang. Yes, sesuai namanya, Caleb bermain begitu gemilang sepanjang regular season. Dan kalau dari hitung-hitungan poin, Caleb adalah penyumbang poin terbanyak dari seluruh pemain lokal yang bermain di IBL 2022 sepanjang regular season. Caleb Ramot Gemilang, pemain 31 tahun ini jadi pemain kunci di balik keberhasilan Dewa United Surabaya melaju ke playoffs IBL 2022. Keputusan manajemen Dewa United menarik Caleb Ramot ke dalam skuad mereka untuk musim ini dibilang cermat. Ia jadi pemain penting dengan kontribusi 342 total poin atau 15,55 poin per game. Total poin bahkan jadi yang terbanyak dibandingkan roster Dewa United Surabaya lainnya. Bahkan jika dibandingkan pemain lokal lainnya di IBL 2022, total poin ini jadi yang terbanyak. Caleb mampu menggantikan peran dua pemain asing milik Dewa United Surabaya yang minim kontribusi sepanjang regular season. Ya yang pasti persiapan ya, gue persiapan sebelum regular season gue melakukan persiapan pribadi gitu. Terus yang kedua faktor teman-teman juga, teman-teman gue semuanya menjalankan tugasnya sehingga ya gue juga dapat bonusnya lah. Misalnya dia main pick and roll atau apa, gue jadi kosong gitu aja sih, nggak ada special play atau gimana. Yang pasti gue persiapan, terus teman-teman melakukan semua playnya dengan baik sehingga gue bisa eksekusi dengan enak lah gitu. Penampilannya di regular season memang membuat banyak IBL fans kaget. Karena kita tahu sebelumnya Caleb absen selama 1 musim karena harus recovery cedera lutut yang ia alami. Nah jadi kan memang waktu itu kan cedera lutut. Nah cedera lutut gua itu salah satu cedera yang banyak pemain pensiun lah gara-gara cedera ini gitu ya. Jadi itu termotivasi sendiri gua untuk ngebuktiin gitu kalau gua bisa gitu. Dan gua bersyukur untuk Coach Bedu gitu ya. Waktu itu yang approach gua pertama Coach Bedu dan Pak Michael yang CEO Dewa United yang percaya sama gua gitu. Percaya sama gua. Tapi target mereka pertama sih sebenarnya bukan gua harus poin banyak gimana. Bantu tim ini gitu, bantu tim ini bagaimana pengalaman yang udah gue dapat, gue di CLS udah juara, gue di Aspak udah juara, bisa bantu yang muda-muda ini improve lah, mentalnya naik. Jadi ya target gue sih sebenarnya itu sih, gue bisa jadi dampak yang positif buat teman-teman gue gitu, buat junior-junior ini gitu. Ya sekarang bisa jadi poinnya terbanyak gitu ya, ini aja lah, bonus aja sih, gue nggak ngerasa ya hasil persiapan aja gitu, jadi nggak ada di awal tuh, wah gue harus poin gitu, nggak ada sih. Tidak hanya sebagai pencetak poin tertinggi, peran Caleb juga sangat dibutuhkan sebagai seorang kapten di lapangan. Jadi contoh. Nggak mungkin dong gue ngomong soal, lu jangan telat dong, tapi gue sendiri telat gitu. Jadi kalau menurut gue peran terbesar kapten itu jadi contoh gitu untuk teman-teman yang lain, bagaimana gue attitude di dalam dan di luar lapangan. Kalau misalnya di dalam lapangan gue mainnya kasar gitu, gue banyak protes ke wasit sampai technical foul, pasti teman-teman juga nyontoh gue seperti itu gitu. Makanya menurut gue sih kapten tuh paling penting ya jadi contoh gitu. Bagaimana kita disiplin, bagaimana kita tanggung jawab sama pekerjaan kita gitu. Okay, for me it's very important in the IBL. I think he was the MVP a few years ago. I think he is one of the best players here. He knows everything about the game. He has a lot of experience for the playoff. He's my captain. This is Caleb. Penampilannya di regular season tentu membuat dia jadi kandidat kuat untuk bisa meraih gelar MVP pada akhir musim nanti. Namun prestasi individu ini tidak jadi target utama Caleb Ramot Gemilang. Sebenarnya itu bonus lah, tapi misalnya ngelihat kemarin performa ya bersyukur. Terus
Kayaknya sih kalau nominasi mungkin masuk ya, tapi kalau MVP kita nggak tahu lah. Di situ juga ada beberapa pemain yang bagus kan, ada Abraham, ada Regi gitu ya. Mereka juga kita harus apresiasi juga performa mereka gitu. Jadi untuk MVP ya siapapun yang dapat menurut gua sih ya layak lah gitu. Pada babak playoffs nanti, mantan bintang setapak ini optimis bahwa Dewa United Surabaya bisa mengatasi Prawira Bandung meski bermain di markas mereka. Kalau misalnya playoff-nya dari regular season jedanya cuma sebulan mungkin ya, angkat tangan lah mungkin ya, mungkin agak berat lah. Tapi karena ini 3 bulan kita bisa persiapan lebih matang, terus setelah melihat proses kita selama persiapan ini sangat-sangat bagus gitu ya. Menurut saya sih kita menang lawan Prawira. Kita udah punya ininya lah solusinya untuk kekurangan-kekurangan kita waktu regular season melawan Prawira. Dari Dewa United kita pindah, kita geser ke tim ibu kota Pelita Jaya Bakri Jakarta. Tapi kali ini kita nggak ngomongin pemain yang masih aktif bermain, tapi kita akan bahas salah satu living legend mereka, Adi Pratama. Siapa coba yang nggak kenal sama Adi Pratama? Karena dia adalah salah satu figur penting yang membawa Pelita Jaya berhasil menjadi juara dan dia juga salah satu andalan untuk timnas Indonesia. Tapi kira-kira pada tahu nggak nih? Kalau sebelum jadi pemain basket, ternyata Adi Pratama adalah seorang atlet atletik. Wow, check this out. Gue dulu atletik kan, dulu cabangnya atletik ya. Karena kalau atletik lu tahu kan kita latihannya sendiri gitu. Terus udah gitu bosen banget gitu latihan atletik kan nggak ada beregu lah, nggak ada temennya gitu. Akhirnya gue main basket. Nah kebetulan teman-teman gue yang di SMA dulu suka basket, akhirnya kita bentuk satu tim gitu. Nah ternyata enak juga main bareng-bareng teman, ketawa tiwi segala macem ya, funnya dapet lah gitu. Kalau atletik pada saat itu gue nggak dapet funnya gitu. Jadi ya udah akhirnya ditawarin waktu itu ke salah satu tim profesional. Akhirnya gue mutusin untuk ya udah gabung deh, nyobain dulu gitu pada waktu itu. Ya udah jadilah waktu itu tim binaannya dulu di Hang Tuah Sumsel dulu, Muba Hang Tuah Indonesia Muda dulu. Ya udah akhirnya gue coba, ternyata ya cocok lah di situ, ya udah sampai lanjut gitu akhirnya. Nah dulu tuh zaman gua masuk dulu di Hang Tuah tuh kebetulan seniornya sama gua gapnya jauh banget. Pada waktu itu umur gua 16 tahun pertama gua masuk tim binaannya gitu ya. Dan di umur 16 pada waktu itu namanya kita masih anak kecil ya. Ya pasti wah saingannya sama yang tua-tua nih agak minder sedikit gitu. Cuman pada waktu itu karena memang gue dididiknya di Hang Tuah dulu luar biasa lah senior gue gitu ya, dengan didikan yang memang didikan zaman dulu keras banget didikannya gitu, tapi pada satu sisi ya itu yang jadi mental gue lebih gitu ya daripada anak-anak seumuran gue dulu gitu. Terus ya gue dapat banyak hal lah, belajar di situ segala macem ya. Kenapa cepet? Karena memang latihan gue intens banget pada waktu itu gitu. Kebetulan sekolah gue yang di Jakarta dulu, gue di Depok SMK-nya, gue pindah ke SMK Jakarta gitu pada waktu itu, STM. Ya pada waktu itu memang istilahnya pemain di Hang Tuah dulu ya, pemain-pemain seniornya didiknya tuh bener-bener sampai kita kayak Hardianus tuh salah satu contohnya ya, sama gue dulu berdua. Ya sampai bener-bener nangis di lapangan gitu, saking wah gue goblok banget ya, berasa salahnya tuh berasa banget gitu. Ninggalin Hang Tuah waktu itu berat banget gitu, cuman gue ngerasa itu timingnya ya, karena saat itu PJ abis ditinggal Vidiandini dulu waktu itu, gue inget banget. Terus kebetulan 2013 gue tuh satu tim sama Kelly Purwanto. Kelly Purwanto tuh dulu di PJ, waktu 2013 kita setim bareng di SEA Games waktu itu Myanmar ya. Iya, SEA Games Myanmar.
Akhirnya kita sering ngobrol intens, akhirnya gue sering main ke tempatnya dia. Ya ada suatu kecocokan. Nah, gue sukanya sama Kelly nggak banyak ngomong gitu. Jadi, wah ini kayaknya kalau jadi point guard apalagi enak banget nih di servis dia segala macam. Ternyata pas gue pindah ke PJ ya bener kejadian. Ternyata ya cocok banget gitu. Dan gue nggak ada rasa penyesalan pindah ke PJ gitu. Karena PJ waktu itu lagi bangun tim yang menurut gue ya super tim lah pada waktu itu. Tapi ya kita tahu lah hasilnya juga nggak maksimal. Cuman ya ternyata nggak salah sih gue milih PJ pada waktu itu sih. Gue inget satu omongan dari Coach Nate Kensen ya. Coach Nate Kensen ini coach legend Filipina sama di Indonesia juga. Dia ngomong gini, Adi, lu tuh selalu batasin diri lu. Gue dulu selalu batasin diri gue nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Tapi lu sebenarnya tuh nggak ada batas ya gitu. Sebenarnya manusia ya bisa jadi apa yang dia mau kalau dia emang niat gitu. Nah gue selalu ingat itu ya, akhirnya pas di Pelita Jaya, gue ingat ya, maksudnya pemain-pemainnya kan gila-gila pada waktu itu. Amin, ada Oming, ada yang udah senior lah. Ya pada akhirnya gue mikir, wah gue harus bisa blend sama mereka. Ya udah gue deketin dulu merekanya, terus ya kan di pemain baru pasti gitu ya, adjustment-nya pasti ya kita deketin dulu nih pemain-pemain lama, kita akrab segala macam ya, di permainan kita harus berusaha compete juga gitu. Ya alhamdulillah gue bisa buktiin, sama senior-senior gue di PJ juga pada waktu itu bantu banget gitu. Terutama Kelly, Koming itu, dua orang itu bantu gue banget lah secara permainan. Jadi mereka servis gue banget pada waktu itu. Mungkin tanpa mereka ya gue juga bukan jadi MVP kali tahun itu. Wah juara sih pas saat itu ya. Wah juara sih udah kayak apa ya, keajaiban lah gitu. Karena PJ 2017 tuh masuk kayak pemain asing, justru lokal-lokal PJ lagi rebuild lagi gitu. Karena waktu itu kita ditinggal Batam, Kelly, Ari Chandra, Dimas. Ya pemain-pemain inti semua gitu pada waktu itu. Wah bisa nggak nih ya? Ternyata muncul pemain baru plus pemain asing. Ya kita ternyata dapat formula yang bagus gitu. Karena kita selama 2015-2016 pada waktu itu mungkin belum nemu formulanya aja gitu. Dan ya 2017 kita dapat formula yang bagus, pemain-pemain yang bagus, pelatih yang tepat juga. Ya udah akhirnya wah kayaknya ini saatnya, dan alhamdulillah 2017 juara gitu. Jadi itu sesuatu yang ya sampai nggak bakal gue lupa lah sampai gue tua ya. Karena perjuangan kita, apalagi gue yang ikut PJ 2014, 2015, 2016 itu benar-benar ya kita tahu lah sakitnya di final gimana gitu. Jadi gue nggak mau pulang 3 kalinya ya, pas 3 kali kita berhasil gitu. Buat Pelita Jaya, manajemen, pelatih, dan semuanya lah official yang udah ada di Pelita Jaya selama gue berkarir, thank you banget. Karena gue selama di Pelita Jaya itu gue kalau ibaratnya udah diurusin banget lah. Di Pelita Jaya itu udah jadi keluarga buat gue. Ya pada waktu itu ngedrop banget lah, karena gue pensiun ya bukan karena istilahnya, bukan karena emang pure pengennya gue ya pada waktu itu. Karena memang cedera gitu, dan waktu itu gue konsultasi ke dokter-dokter ya memang butuh waktu lama untuk recovery gitu. Kalau dihitung-hitung, apalagi gue 2 kaki gitu, yang dua-duanya butuh waktu lama. Satu kaki aja butuh 6 bulan sampai gue itu belum pulih 100% ya, baru istilahnya baru bisa jalan gitu yang kiri. Terus satu lagi yang kanan setahun lebih, mungkin dokter sih estimasi 2 tahun pada waktu itu gue benar-benar bisa balik lagi. Sedangkan gue mikir usia gue waktu itu emang masih 27, ya kelar 29, gue selesai cedera 29 ya udah memasuki angka 30, kayaknya metabolisme tubuh udah mulai jelek segala macem. Gue mikirnya ya udahlah, gue kayaknya harus berkarir di luar basket, tapi yang mungkin masih bisa nyerempet-nyerempet lah gitu, biar ngilangin kangen gue gitu. Ya ternyata alhamdulillah terwujud gitu. Playoff tuh apa ya, kayak bukan soal skill lagi sih. Playoff tuh soal mental sih gitu, karena kalau lu udah masuk playoff ya lu bener-bener sikat-sikatan, bener-bener disikat-sikat beneran gitu. Dan di playoff tuh pasti gamenya lebih tight lagi, tim nggak mau kalah segala macam, pasti lebih ya pasti mental bener-bener harus mental harus diasah lagi gitu. Soalnya di playoff nggak ada tim yang mau kalah juga gitu, dan nggak ada tim yang nyimpen pemainnya lagi gitu. Jadi ya harus 100% lebih bahkan gitu. Jadi ya benar-benar harus mati-matian sih playoff sih. Pemain punya karakter penting banget ya, karena
ya kalau misalnya karakter pemain, kalau dulu gue kenal Dodo ya. Dodo tuh istilahnya salah satu yang gue lihat lah big man di Indonesia gitu. Dengan karakternya dia yang memang tegas dan memang dia punya size yang besar, terus dia lincah juga. Ya itu jadi salah satu keunggulan dia sampai dia pensiun gitu. Bahkan sampai sekarang gue belum nemuin Dodo yang selanjutnya yang defense-nya hustle segala macem. Nah, gue juga ngelihat dari Dodo juga gitu. Gue pengen kayak Dodo cepatnya, cuman ya dengan gaya gue, post play gue segala macem itu ya penting banget karena pemain kalau nggak punya karakter ya sama aja bohong gitu. Karena yang dilihat tim bukan cuman skillnya tapi karakternya juga gitu. Jadi ya buat pemain-pemain muda apalagi gitu ya lu harus benar-benar punya karakter itu. Kayak misalnya benerin attitude dulu deh gitu. Benerin attitude-nya dulu, lu bener-bener emang deliver apa yang coach mau segala macam ya, ntar karakter terbentuk sendiri sih. Apalagi di lingkungan ya, di lingkungan di klub juga menentukan juga kan gitu. Ya tim mana yang lu pilih ya itu bakal ngaruh juga buat kedepannya gitu. Basket buat hidup gue adalah segalanya sih. Karena basket udah memberikan gue banyak lah sejauh ini. Yo, tadi kita udah sama-sama lihat bagaimana profil pemain, bagaimana juga persiapan tim yang akan berlaga di babak playoffs nanti. Dan sekarang saatnya saya bakal kasih Anda aksi-aksi dari lemparan 3 angka yang luar biasa, yang keren-keren. Tapi sayangnya lemparan boom boom bang bang itu akan sekaligus menutup kebersamaan kita di episode kali ini. Tapi tenang aja, masih akan ada episode-episode lanjutan dari IBL All Access untuk Anda. Jadi pastikan untuk like, komen, dan subscribe di IBL TV. Kita ketemu di episode selanjutnya dari IBL All Access. Jerry Arvino signing off. Boom boom bang bang. Cari Abraham Damagrahita. Yuda Saputra membuka. Langsung. Christian Coke Gunawan yang musim lalu menjadi point guard kedua Satria Muda. Ya. Effendi. Ius 3 point. Shoot cuek, itu namanya shoot cueknya Ius ya. Shoot cuek. Stephen Hu katanya. Stephen Hu. Amir. Syaful Amir. Kalau anak buahnya Coach Ricky itu disiplin Bung, bisa dibilang Bung. Iya. Pras, tembakan 3 angka Pras. Wow, jauh sekali Bung. Tembakan 3 angka Pras yang pertama. Tembakan angka. Abraham Damagrahita melakukan circus shot dan masuk. 4 point play. Wow.